Tetapi pada intinya, beberapa sumbangsi pemikiran dari para ahli bahwa kalau kita berbicara mengenai manajemen, sebenarnya manajemen itu adalah merupakan alat pelaksana utama dari informasi. Ya, jadi jika administrasi tidak ada sentuhan manajemennya, maka itu adalah menjadi seonggok barang, ya, yang tidak bisa dapat digerakkan, tidak bisa dapat dijalankan kecuali oleh manajemen itu. Nah, manajemen itu tentunya dijalankan oleh para sumber daya manusia. Sehingga kalau kita berbicara administrasi, maka tentunya ini digerakkan oleh para administratornya dengan sentuhan daripada manajemennya. Sehingga itu patut dipahami juga bahwa kalau kita berbicara mengenai manajemen, kita berbicara administrasi, maka ini adalah sebuah bidang rumpun ilmu sosial yang tentunya ini dijalankan mutlak dijalankan pada sebuah organisasi. Ya, jadi tidak mungkin organisasi itu hanya menjalankan tok administrasinya. Tidak mungkin juga organisasi hanya menjalankan tok manajemennya saja. Ya, kenapa? Karena kalau administrasi, sebagaimana hanya kita pelajari sebelumnya, bahwa administrasi itu kita mengenal ada administrasi secara sempit dan ada administrasi secara luas. Ya, dan kalau kita berbicara mengenai secara sempit adalah segala hal yang berkaitan dia dengan critical work atau berkaitan dia dengan kertas-kertas, produk kertas, entah itu mulai dari surat masuk, surat keluar, prosesnya, kemudian mengagendakan, mengarsipkan, itu adalah bagian dari kegiatan kita pesan. Dan administrasi itu adalah berkaitan dia dengan segala hal yang berkaitan dia dengan produk dari sebuah organisasi. Ya, dan juga kita patut ingat secara luasnya bahwa tentunya kerjasama sekelompok orang, ya, yang terdiri dari 2 orang atau lebih di dalam pencapaian sebuah tujuan. Nah, mengapa organisasi ini akan pincang? Kalau seandainya administrasi tok tanpa ada manajemen, ya, atau manajemen tok tanpa ada administrasi. Kenapa? Karena sistem ini, Bapak dan Ibu, sistem ini tentunya dijalankan berdasar dari fungsi yang saya sampaikan tadi. Ada namanya fungsi administrasi, ada namanya fungsi manajemen. Dan fungsi administrasi ini tidak akan bisa dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada sentuhan daripada manajemennya. Kenapa? Karena di dalam fungsi manajemen inilah yang kita kenal dia dengan POTS, istilahnya dari George R. Perry, ya. Ada namanya POTS. Fungsi daripada manajemen itu ada namanya POTS. Mulai dari planning, organizing, actuating, sampai dengan kontrol, evaluasi ataupun pengendalian. Nah, itu kan adalah fungsi yang dibutuhkan di dalam menjalankan sistem di dalam administrasi. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena administrasi kan butuh ini. Ya, bagaimana perencanaannya, ya, mulai dari awal menjalankan berbagai aktivitas kegiatan, berbagai program yang akan dijalankan, ya tentunya berdasar dari gimana perencanaan awal. Ya, apabila kita sudah menjalankan perencanaan di awal, maka tentunya kita sudah merencanakan 50% kesuksesan daripada program yang akan kita buat. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau hanya untuk administrasi, ini kan harus digerakkan oleh orang-orang. Kalau hanya sebatas administrasi itu, maka tentu ini tidak akan berjalan sebagaimana halnya apa yang menjadi capaian daripada program tersebut. Nah, unsur daripada manajemennya kita mengenal ada namanya 5M. Many, material, method, market. Ya, many, material, method, market. Ada manusianya, ada metodenya, ada uangnya, ada materialnya, ada marketnya, ada pasarnya. Ini kan satu kesatuan yang tentu dibutuhkan di dalam jalannya sistem sebuah organisasi.
Nah, kalau kita berbicara man, ya maka tentu adalah manusianya. Ya, kenapa? Karena keempat unsur yang ada ini hanya tinggal menjadi unsur yang ada. Kenapa? Karena poinnya adalah tetap man ataupun manusia yang menggerakkan semua ini. Maka tentunya konsep hal yang dijalankan, hal yang saya sampaikan tadi, ada juga yang mengkonotasikan bahwa istilah manajemen itu terjemahkan dia dengan kepemimpinan. Nah, sementara pihak lain juga memakai istilah tata pimpinan itu selalu memakai istilah manajemen. Tetapi Bapak dan Ibu, antara kepemimpinan dengan manajemen ini adalah sebuah hal yang memiliki dua fungsi yang berbeda. Kalau kita berbicara manajemen, tentunya dia memiliki fungsi fungsi yang ada, sementara kalau kita berbicara kepemimpinan itu memiliki fungsi yang sama. Secara definisinya, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara manajemen, maka tentu diingat 3 hal. Kerjasama, sekelompok orang di dalam mencapai sebuah tujuan. Kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, maka secara definisinya adalah kemampuan seseorang di dalam mencapai sebuah tujuan. Ya Bapak dan Ibu ya, yang perlu saya sampaikan. Dari yang saya terima telepon dulu. Ya, Bapak dan Ibu ya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Bu. Ya. Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke. Iya. Saya rasa bahwa ya saya sudah mendefinisikan ya. Kalau kita berbicara leader, kita berbicara manajemen, kita sudah mendefinisikan tadi. Sehingga harapannya ini tidak ada sebuah salah pemahaman nih, bahwa kalau kita berbicara manajemen itu bukan berbicara mengenai fungsinya dengan leadershipnya. Saya rasa bahwa ini adalah hal yang tentunya sudah kita pahami secara bersama, bahwa tentunya kalau kita berbicara kepemimpinan ini nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, ya. Jadi kemampuan seorang pemimpin, sedangkan kalau kita berbicara manajemen itu mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, kepemimpinan ini merupakan kualitas hubungan atau interaksi ya antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Kemudian kepemimpinan juga berdasar pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya atau kemampuan kesanggupan untuk mencapai tujuan, dan kepemimpinan juga diarahkan untuk mewujudkan keinginan pemimpin. Ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa perlu saya garis bawahi juga Bapak dan Ibu bahwa sebuah organisasi itu juga bisa dapat berjalan dengan baik, ya. Sistem juga dia bisa dapat sesuai dengan apa yang dilakukan, ya tentu tidak lepas dari peran daripada semua unsur, dan paling penting adalah leadernya. Nah, perlu saya garis bawahi Bapak dan Ibu bahwa ada teori-teori dasar, ya, teori dasar yang menjadikan munculnya seorang pemimpin, ya. Jadi kita mengenal ada namanya
teori genetik, ada yang kita kenal dia dengan teori sosial, kemudian ada juga yang kita kenal dia dengan teori ekologis. Ya, jadi Bapak dan Ibu sebenarnya semua memiliki kans sebenarnya menjadi seorang pemimpin. Ya, tetapi ya barangkali tinggal kesempatannya. Ya, kalau kans menjadi pemimpin sebenarnya semua orang punya kans menjadi seorang pemimpin. Hanya ruang dan peluangnya untuk menjadi seorang pemimpin ini yang barangkali tidak semua itu terbuka lebar, semua menjadi seorang pemimpin. Tetapi saya dalam hal ini biasanya kan persepsi yang muncul itu kalau kita berbicara pemimpin, maka dia adalah top manajemennya dalam sebuah organisasi. Konotasinya juga kalau kita berbicara pemimpin juga, itu bisa saja pemimpin di dalam keluarga, ya, pemimpin di dalam diri sendiri itu juga dijadikan sebagai pemimpin. Tetapi dalam hal ini teori-teori pendukung ya dari adanya munculnya seorang pemimpin itu saya melihat secara referensinya itu dari hal yang saya sampaikan tadi. Jadi teori genetik, ya. Teori genetik yang dimaksudkan di sini Bapak dan Ibu bahwa seseorang muncul menjadi seorang pemimpin karena ya memang pada dasarnya dia memiliki bakat menjadi seorang pemimpin. Dia memiliki bakat lahiriah menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi ada juga karena faktor keturunan. Sebagaimana saya contohkan sistem kenegaraan di Inggris, ya, ada namanya putra mahkota. Kalau kita di Indonesia juga di DKI Jakarta, ya, DKI Jakarta adalah sistemnya masih seperti sistem kerajaan, di mana empuk kepemimpinannya itu biasanya itu jatuhnya kepada turun temurunnya, begitu ya, Hamengkubuwono sekian. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi faktor genetik. Karena kenapa? Karena dia memiliki kans dari dia memiliki bakat secara alami jadi pemimpin, juga dia memiliki kans karena apa? Karena lingkungannya juga yang membantu dia dan turunannya juga dia adalah dari sisi genetik, ya, ataupun memang kansnya daripada orang tuanya juga adalah sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau kita berbicara teori sosial, teori sosial itu biasanya leadershipnya juga kepemimpinan itu bukan hanya didapat dia faktor genetik, tidak. Dia tercipta di dalam lingkungan yang ada, dipercayakan oleh lingkungan yang ada, membentuk karakter dia menjadi seorang pemimpin, ditunjang juga bahwa dia punya pengalaman dan ditunjang dia dengan banyak belajar dengan lingkungannya ataupun dengan referensi yang ada, sehingga menjadikan dia menjadi seorang pemimpin. Saya sementara mengajar. Ketuk pintu kalau saya. Ya. Ya. Jadi yang ketiga itu adalah teori ekologis. Nah, kalau teori ekologis ini itu munculnya seorang pemimpin ini karena satunya karena dia punya bakat secara alamiah, ditunjang oleh genetiknya atau dalam hal ini lingkungannya memang adalah pewaris keturunan sebagai seorang pemimpin. Juga dia banyak belajar, ya, baik dari pengalamannya, dari orang-orang di lingkungannya, dan juga dari referensi. Jadi 3 hal itu Bapak dan Ibu, ya, proses teori yang mengkaji munculnya seseorang menjadi seorang pemimpin. Itu ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini ya barangkali sekitar bisa dapat dipahami sajalah Bapak dan Ibu, karena tentunya berhasilnya sebuah organisasi pun itu tidak lepas dari bagaimana peran dari seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi, dan juga ya di dalam sebuah rumah tangga pun, maka biasanya Bapak itu adalah sebagai pemimpin keluarga. Ibu juga adalah sebagai manajer di dalam
keluarga. Karena dia mengatur segala hal yang ini Bapak dan Ibu ya. Pola pikir kepemimpinan dan kemanajeran itu ini menurut Dietrich ya. Jadi pemimpin ini membentuk output ya. Ini tentunya kan pasti akan ada ya. Kalau kita berbicara apa sih perbedaan antara pemimpin dan manajer? Ya, jadi kalau pemimpin itu lebih kepada bagaimana membentuk output. Ya, bagaimana output yang diharapkan ya dari visi sebuah organisasi. Manajer dia mengejar itu ya. Kemudian pemimpin dia sibuk memfokuskan pada kelompok, merangsang hal-hal yang tepat. Ini yang barangkali hal yang saya rasa secara referensi juga bisa Bapak dan Ibu dapatkan melalui referensi-referensi. Ya, pemimpin memberikan kewenangan kepada orang lain dan membuat keputusan. Pemimpin berpikir memperbaiki inisiasi dan membantu dan membentuk karakter budaya dan iklim organisasi. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya, kalau kita berbicara mengenai perbedaan pemimpin dan manajer ya. Kalau dia cirinya, kalau pemimpin itu adalah menemukan atau inovasi. Dia mengembangkan dan berfokus pada orang. Sementara kalau manajer lebih kepada tataran mengelola, mempertahankan, berfokus pada sistem dan struktur. Sehingga kesimpulannya, ini pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan dan juga melakukan kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Ada ketua tingkat ini sementara bergabung. Ketika ada bergabung, ketua tingkatnya siapa ya? Saya informasi. Ada Bu. Oh ya. Berapa jumlah berapa jumlah? Anggotanya berapa jumlah? 27 Bu, tapi ada ketambahan dari Buol 3 orang. 30. Ketambahan dari Buol 3 orang Bu. Kapan ketambahan? Pertemuan keberapa itu Bu? Kemarin. Sudah pertemuan. Iya, dari Prodi ada bilang kemarin pertemuan keberapa ya? Keempat kalau tidak salah atau kelima Bu. Sudah ada yang teman dari Buol. Sudah masuk? Yang dari Buol sudah masuk? Iya Bu, ada masuk Bu. Ada ikut kuliah. Oh, jadi total berapa sekarang? 30 Bu. 30 ya? Iya Bu. Kalau yang dari Buol sudah berapa kali tetap mukanya? Afirman sudah 2 dengan ini kayaknya. Oke. Ya, ini barangkali Bapak dan Ibu konsep-konsep yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Ya, jadi ada sebuah kekuasaan, ya. Kekuasaan, nah, itu tentunya kalau namanya pemimpin kan tentu ada sebuah kewenangan ataupun kekuasaan dia apa ya? Jadi dia kalau kita berbicara kekuasaan itu kan ada kaitannya dia dengan kewenangan ya. Jadi kewenangannya untuk bertindak ya di dalam menggerakkan orang lain agar menerima dengan ikhlas apa yang menjadi kehendaknya gitu ya. Sehingga itu definisi daripada kepemimpinan itu adalah kemampuan di dalam mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau untuk berbuat apa yang dilakukan yang ingin dilakukannya. Tetapi tentunya tidak lepas dari apa koridornya ya. Kalau koridornya itu kan itu adalah mengikuti yang tentunya yang visi dan misi ya. Jadi bukan mengikuti kemauan pimpinan yang hanya lebih muatan kepada kepentingan pribadi. Jadi tidak seperti itu. Nah,
Jadi kalau kita berbicara kekuasaan itu adalah kemampuan ya untuk menggunakan pengaruh ya. Jadi artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku kelompok yang dalam hal ini yang sebagaimana saya sampaikan kekuasaan ya. Jadi kemampuan di dalam menggunakan pengaruhnya. Ya, jadi dia punya kekuasaan, ya, punya kewenangan, punya hak di dalam membuat kebijakan dan memberikan kebijakan seperti apa keputusannya jadi kebijakannya. Itu kalau kita berbicara dia dengan kekuasaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kredibilitas, ya tentunya secara ini kredibilitas ini berakar dari masa lalu yang berhubungan dengan reputasi, ya. Jadi jaminan mutu karena masa lalunya yang baik itu kredibilitas, ya. Kredibilitas itu bisa dapat kita sampaikan adalah bagaimana citranya, ya, bagaimana terkait dia dengan jenjang citra dirinya, ya, kredibilitas, ya, berkredibel ataupun citra. Nah, integritas, jadi integritas ini ya tentunya adalah satunya kata dan perbuatan apa yang kita jalankan sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu integritas. Ya, saya rasa bahwa hal-hal yang ada di sini memang terasa terasa mudah tersampaikan seperti ini ya. Tetapi kalau namanya konsep ini, ya tentunya kadang inilah yang menjadi sebuah polemik dinamika apabila seorang pemimpin ini menjalankan konsep yang terkait dengan kepemimpinannya yang tidak sesuai dia dengan secara normatif. Ya, ini saya bilang kekuasaan karena dia merasa bahwa dia punya kekuasaan, maka ada kata semena-mena. Nah, ini kan sehingga apa? Ya, kalau saya contohkan kaitannya di administrasi ya, menggampang-gampangkan yang sebenarnya tidak bisa. Ya, kalau kita administrasi kan dia harus konsisten. Kalau tidak ya tentunya secara legal di situ ya akan berdampak pada aturan hukum. Itu ya. Jadi hal-hal ini memang terasa sangat simpel, terasa gampang untuk diucapkan, tetapi secara implementasinya, apakah pemimpin ini sanggup menjalankan apa yang ada dalam konsep yang kewenangan dengan amanahnya. Pada dulu saya mohon maaf ya, banyak media-media massa ya yang menginformasikan berbagai hal, bagaimana penyalahgunaan yang dijalankan ya, bagaimana seorang pejabat negara ya, itu kemudian ada penyimpangan yang dilakukan. Nah, itu kan kalau kita berbicara administrasi ya tentunya kalau ada namanya penyimpangan, nah tentunya kan pasti identiknya atau pasti dievaluasinya dari sisi administrasinya, ya. Apakah administrasi ini sesuai dengan peruntukan? Apakah administrasi ini apakah dia sesuai dia dengan sesuai dengan hal yang direncanakan, sesuai dia dengan nomenklaturnya, sesuai dia dengan apa yang sudah menjadi kebijakannya dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, banyak penyimpangan yang dilakukan yang mana tidak lepas dari apa yang ada saat sekarang yang kita bahas, ya, kekuasaan, ya, kedudukan, jabatan, kewenangan, ya, tanggung jawab, ya, ada integritasnya di bawah, maka tentunya juga sudah pasti tanggung jawabnya di bawah, ya, sampai pada kewibawaan. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kadang ini kalau kita berbicara administrasi publik, kadang administrasi publik itu menjadi tidak baik, ya. Itu pula juga sangat tergantung bagaimana implementasi seorang pemimpin pada konsep yang erat kaitannya dia dengan kepemimpinannya. Ya, karena dia kenapa? Dia menggerakkan, dia melakukan evaluasi, dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ini hal yang barangkali berkaitan dengan
leadership. Ini saya rasa bahwa syarat daripada seorang pemimpin ini ya, bahwa dia memiliki kekuasaan atau otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan pada pemimpin untuk bersuara. Bapak dan Ibu sebenarnya sangat mudah juga mengenali seseorang yang memiliki kans menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi kadang kan kita mengartikan bahwa pemimpin itu adanya pada sebuah organisasi pemerintah. Sebenarnya semua memiliki kans untuk itu. Jadi kadang kalau ada yang apa namanya ya, yang kadang dia punya kemauan yang tinggi, punya ambisi yang tinggi, dan kadang di dalam sebuah lingkungan komunitas ataupun lingkungan sosial, ya, dia ingin pendapatnya yang ingin dengar. Ya, dia ingat itu dia sebenarnya punya kans menjadi seorang pemimpin itu. Ya. Ini barangkali yang kita butuhkan, ya. Kita menginginkan ya kita menjadi seorang pemimpin yang baik, atau kita menginginkan juga kita dipimpin oleh pemimpin yang baik. Maka John C. Maxwell, jadi ini pakar daripada leadership, memberikan rujukan bahwa menjadi seorang pemimpin yang baik itu ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya. Jadi pemimpin yang baik ini mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Ya, jadi menciptakan lingkungan tepat. Ya, kemudian pemimpin yang baik ini mengetahui kebutuhan dasar bawahannya. Ya, kebutuhan dasar bawahannya. Jadi dia peka. Ya, kemudian pemimpin yang baik juga ini mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan juga perencanaan. Dan kemudian pemimpin yang baik mampu menghindari 7 dosa. Sudahlah, 7 dosa yang mematikan, Bapak dan Ibu nanti cari seperti apa itu. Ya. Jadi ini ada beberapa ya, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara mengenai tugas pemimpin, ya. Jadi dia tentunya mulai, ya. Kemudian ini Charles ya. Ya. Jadi memulai, ya. Tentunya ada sebuah gerakan ya yang perlu dijalankan. Kemudian mengatur atau regulating. Nah, ini dalam hal ini mengatur arah ya, dan langkah kegiatan kelompok. Kemudian juga ada informasi, yaitu kegiatan memberikan informasi data fakta ya, pendapat pada para anggota dan meminta dari mereka informasi data. Kemudian ada namanya supporting atau mendukung, ya. Jadi dukungan ini adalah sebuah usaha untuk menerima gagasan, ya, menerima pendapat, usul, ya, dari bawahan untuk menyempurnakan dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam penyelesaian tugas. Nah, ada namanya juga evaluasi, ya. Jadi tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara-cara yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi dan untung serta ruginya. Itu evaluasi tentu mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Jadi evaluasi nanti saya dilakukan ya Bapak dan Ibu para pemimpinnya. Kemudian juga ada apa ya? Jadi menyimpulkan yang dimaksud di sini ini adalah tindakan untuk dan merumuskan gagasan, pendapat, ya, atau usul yang muncul, ya, yang akan menjadikan sebuah landasan di dalam memikirkan lebih lanjut atau di dalam follow up ataupun tindak lanjut dari apa yang perlu untuk dijalankan. Sampai di sini ada yang perlu kita bahas? Bapak dan Ibu? Ada Bu, ada. Nah, ada Bu, Junadin.
Jimadin. Rahman, Bu. Rahman dari Pohuwato. Jimadin dari Bolemo. Firman dari Buol. Banyak ya. Oke. Ya, Dari siapa dulu ini? Coba dari dari Jimadin. Buol. Dari Bolemo. Jimadin. siapa yang bersuara pertama? Firman dari Buol. Bolemo dan Assalamualaikum Jimadin. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba dari yang jauh dulu ya. Yang dari dulu. Ya, dari Buol, Firman. Coba Firman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas materi tadi disampaikan oleh Ibu. Ada yang menarik saya kutip di mukadimah tadi, soal menjadi pemimpin itu terlahir dari 3 kriteria yang disampaikan oleh Ibu. Yang pertama karena gen dari orang tua, kedua karena bakat yang sudah ada di dirinya, dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, praktek di lapangan, Bu, setiap kali kita langsungkan proses pemilihan atau menjadi apapun itu, jadi bupati, gubernur, dan lain-lain. Nah, biasanya itu lahir pemimpin kebanyakan juga karena uang, karena dia menyogok. Nah, ini yang saya maksudkan. Ini maksud dalam kriteria apa pemimpin yang lahir dari praktek-praktek seperti ini? Saya pikir itu saja, Bu, yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kita langsung menyikapi atau kumpul dulu ketiga-tiganya ini? Kumpul dulu, Bu. Kumpul dulu ya. Ya. Karena Bualemu siapa? Dari Pohuwato, Bu. Dari Pohuwato. Saya, Bu. Jimadin. Bualemu. Jimadin. Pohuwato, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kesempatan ini dapat malam ini sangat menarik ini apa yang menjadi materi pada hari ini antara pimpinan dan manajemen. Ini saya lihat, Bu, untuk dari pendapat Pak Muji bahwa untuk manajemen itu mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. Kemudian untuk kepemimpinan itu mengarah kepada kemampuan individu. Ini tentunya keberhasilan dari pemimpin ini harus didukung oleh administrasi yang baik. Akan tetapi pemimpin yang selama ini yang saya alami ini kurang mengetahui atau kurang menguasai administrasi, sehingga anak buahnya ini justru anak buahnya yang lebih menguasai administrasi, sehingga kadang ya dibohongi oleh seorang administrator atau anak buahnya, Bu. Ini kira-kira seperti apa pandangan kalau misalnya ada pemimpin yang seperti ini? Ya. Yang kedua, tentunya juga dari penjelasan tadi ada beberapa unsur yang dijelaskan tadi. Ada satu yang pertama ini material harus mengetahui, atau metode atau market ini harus pemimpin juga harus menguasai ini. Kemudian ada 3 faktor yang dijelaskan tadi juga tentang teori genetika, teori sosial, kemudian teori epiologis. Ini mohon penjelasan, Bu, teori epiologis ini tadi jaringan tidak bagus, kami kurang dengar, Bu. Betul. Teori ekologis ya. Ya, kemudian yang terakhir tadi yang dijelaskan oleh teman, kami akan tanya juga itu teori-teori kira-kira apa yang dipakai ketika ada pemimpin yang dia bisa menjadi pemimpin itu hanya karena uang. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman kami. Kemudian syarat-syarat daripada kepemimpinan. Kira-kira bagaimana kalau misalnya seorang pemimpin tidak mempunyai kelebihan atau kemampuan? Tadi dijelaskan tadi juga ada syarat-syarat kepemimpinan. Kadang kami juga melihat seorang pemimpin itu tidak mempunyai kemampuan atau kemampuan individual tentang masalah
wawasan. Artinya kurang wawasan di sini, Bu. Kira-kira mohon penjelasan kira-kira seperti apa kalau misalnya pemimpin seperti ini. Terima kasih. Oke, terima Dari kasih Pohuwato, Bu. Haji Madin ya. Ya, Oke, Bu. Rahman dari Pohuwato. Pak Rahman. Ini dengan Rahmat ya, Pak Rahman ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Pohuwato. Sangat menarik materi yang dibawakan oleh Ibu Doktor. Saya hanya tertarik pada model kepemimpinan yang kami ketahui secara pribadi bahwa ada pemimpin yang temperamental, yang maunya tiap hari itu menyuruh itu dengan cara yang marah-marah, padahal menurut dia itu tidak marah. Kemudian ada yang low profile, pokoknya dia diserahkan kepada anak buah, terserah mau bikin apa, yang penting tugas itu bisa selesai tepat waktu. Ya. Nah, untuk menyikapi dua tipe kepemimpinan ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena kalau anak buah ini kalau dibiarkan begitu saja, mereka terlena, sehingga dan pemimpin ini juga kayaknya kurang tepat yang low profile ini, karena hanya mengandalkan anak buah, dibiarkan begitu saja anak buah, dibiarkan berkreasi tanpa diarahkan kemana arah tujuannya. Namun kalau mau dipakai sifat yang temperamental, anak buah pada lari, nanti ada pemimpin, nanti ada bos, baru mereka kerja. Sehingga kalau satu saat bos pensiun nanti, Ya. tidak dihargai Yang begitu. batogor. Setidaknya yang batogor. Kira-kira Betul. kira-kira yang bagaimana yang harus kita lakukan? Siapa tahu di antara mahasiswa ini ada yang jadi pemimpin, yang low profile atau yang sifat yang temperamental. Karena kalau Pak Ebit cuma mungkin beliau low profile. Kalau yang lain mungkin agak-agak ke temperamental, karena temperamental itu juga pembawaan dari lahir. Ya. Karena sudah sifatnya seperti itu, jadi agak keras kelihatan, tapi padahal dia tidak keras. Mungkin ada petunjuk dari Ibu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, boleh tambah satu pertanyaan? Lagi, masih satu lagi ya. Oke, satu dari mana? Dari Bolmut, dari Meiti Tombinawa Bu. Meti. Iya. Kamu- Iya. Oke, silakan. Makasih Bu atas kesempatan. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip-mirip juga dengan Pak Rahman. Jadi pengaruh karakter ya. Jadi gaya dari seorang pemimpin itu terhadap kepemimpinan dan manajerial. Mungkin seperti itu. Jadi yang semestinya itu seperti apa, Bu? Yang seharusnya sebaiknya seperti apa untuk karakter terbaik menjadi seorang pemimpin? Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada ini dari Pohuwato, Buol Pak Firman, dan kemudian Bualimu Pak Cimadin. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sangat bagus ya. Dan Terakhir Bu, terakhir. Tambahan, teman siapa? Pak Jimadin. Ada lagi mau ditambahkan Pak Cimadin? Tambahan Bu, tadi tidak lengkap tadi yang dibahas yang ini Bu, pendapat dari John Maxwell tentang ciri-ciri. Tergantung Bu, jaringan tidak bagus tadi, jadi mohon penjelasan lagi Bu. John Maxwell ya, ciri-ciri apa? Ya, Johann C. Maxwell. John Maxwell, ya. Apa tadi? Ya. Yang terakhir lagi, ucapkan penghargaan. Selamat Bu, ucapan selamat Ibu mendapatkan penghargaan dari API. Oh, Pak Cimadin, terima
kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dari Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia di Hotel Sheraton, Amin, amin. Mustika, Yogyakarta, tanggal hari Sabtu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu, Ya. Pak. Ya, Ya, terima kasih. di apa namanya ya, diberikan apresiasi dari anugerah ya Perempuan Indonesia, dan saya ya sebenarnya saya kaget sebenarnya ya, karena dari semua semuanya ini salah satu di Gorontalo, dan alhamdulillah ini ya tentunya lebih itu ya, lebih banyak lebih diri saja ya sebenarnya kalau saya. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian untuk supportnya. Baik ya, saya kembali lagi kepada dari kita ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dan saya melihat bahwa pertanyaan itu memang sangat inti untuk perlu dipahami oleh kita bersama, terutama oleh para pemimpin Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu yang saya bilang, baiknya, bagusnya roda organisasi, maka tentu tidak lepas dari leadernya, tidak lepas dari leadershipnya, atau tidak lepas dari pemimpinnya. Saya contohkan tadi, ibaratnya kendaraan, maka yang membuat arah mobilnya ini menjadi bagus, itu tentu pionnya adalah pemimpin. Ya, sehingga ini yang barangkali sangat perlu dipahami ya, bahwa apa sih sebenarnya tugas dan fungsi seorang pemimpin, bagaimana untuk menjadi ataupun ciri-ciri menjadi seorang pemimpin, bagaimana sih tipikal tipe ataupun style kepemimpinan. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah mengarit ke style kepemimpinan. Nanti sebenarnya kita akan bahas selanjutnya, tapi tidak apa-apa, kita sambil berjalan saja. Siapa namanya, Pak Firman ya, tadi sudah ada pertanyaannya terkait dia dengan bagaimana sih menjadi seorang pemimpin dilihat dari teori dasar ya. Teori dasar lahirnya seorang pemimpin itu kan dilihat dari teori genetiknya, kemudian teori psikologinya, kemudian teori ekologisnya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa seorang menjadi pemimpin itu kenapa? Pertama, dia memiliki bakat lahiriah yang kita jabarkan di dalam teori genetiknya. Kemudian yang kedua, karena dia memiliki kemauan yang kuat sehingga dia tertempa oleh lingkungannya, tertempa oleh tambah dengan belajar, maka dia lahir dari proses dikaji secara teori sosiologisnya. Nah, kalau teori ekologisnya adalah penggabungan antara teori genetik dan teori sosiologi. Ya, jadi di samping seseorang itu memiliki bakat lahiriah secara genetiknya, juga barangkali lingkungannya, ya dia juga ada dia keturunan dari orang tuanya juga seorang pemimpin, dia juga oleh lingkungan yang mempercayai kepemimpinan sebagai pemimpin, kemudian ada kemauan yang kuat dengan meningkatkan skill keterampilannya sebagai pemimpin dengan biasa belajar melalui referensi-referensi yang ada. Itu ya, itu teori ekologis. Jadi kalau teori ekologis itu penggabungan antara teori genetik dengan teori sosiologis. Nah, sehingga pertanyaan yang disampaikan tadi, terus kalau ada pemimpin yang lahir diakibatkan oleh karena itu dikategorikan sebagai pemimpin yang mana ya. Jadi saya ini sebenarnya ini bisa lahir putus suaranya Bu. Bisa kedengaran suara? Halo, bisa kedengaran ya itu sudah. Oke. Sebenarnya bagus pertanyaannya Pak Firman. Saya ingin sebenarnya ini diangkat menjadi sebuah riset, menjadi seorang pemimpin riset dan dikaji secara
akademisnya. Ya, ini masuk sebenarnya tipikal seperti apa ini. Jadi kalau menurut saya bahwa kalau pemimpin dia terpilih diakibatkan oleh karena ada muatan seperti itu, saya rasa dia bukan masuk dalam tipe, bukan juga masuk di dalam teori dasar menjadikan dia sebagai pemimpin, tetapi lebih kepada lebih kepada secara personilnya dia, ya, secara personilnya dia. Ya, jadi kita di dalam referensi akademiknya kita hanya mengenal 3 itu kalau kita berbicara mengenai teori dasar munculnya seorang pemimpin. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, dia barangkali hanya prosesnya, ya, prosesnya dia menuju seorang pemimpin dengan menjalankan seperti itu, tetapi bukan dalam arti bahwa dia tidak melekat di dalam hal yang saya sampaikan tadi. Pada intinya dia punya kans, ya, manusia itu memiliki kans. Manusia itu memiliki kans, semua manusia memiliki kans untuk menjadi seorang pemimpin. Hanya tinggal ruang dan kesempatan ini yang menjadi pembeda. Entah dia melalui jalur seperti apa, bagaimana memuluskan untuk dia mendapatkan prosesnya dia. Tetapi tentunya kalau dia sudah mampu dipilih, ya, sudah menjalankan kepemimpinannya, akan kembali lagi yang bersangkutan ini masuk pada style, masuk pada tipe kepemimpinan seperti apa. Nanti kita akan bahas. Tetapi kalau tadi ditanyakan oleh Buah, dia masuk ke pemimpin, ke tipe pemimpin seperti apa yang dia pada saat memimpin diakibatkan sampai. Saya secara gamblang menyampaikan bahwa kita tidak mengenal, ya, di dalam referensi yang ada tidak mengenal bahwa tipe style itu dari pemimpin karena muatan itu termasuk kita seperti di dalam referensi itu belum ada yang berkaitan dengan itu. Sehingga itu kenapa saya sampaikan perlu ini diteliti, perlu ini diangkat menjadi sebuah kajian akademis. Nanti ini masuk tipikal style kepemimpinan seperti apa, dan saya menganjurkan Pak Firman, ya, bisa mengangkat bisa mengangkat menjadi sebuah riset, ya, karena pertanyaan itu referensi ini menjadi sebuah kajian ilmiah ini apabila sudah melalui proses ilmiahnya, sudah dikaji, sudah diteliti, terukur melalui riset, diakui dan juga dipertanggungjawabkan. Sehingga saya tidak bisa menjelaskan bahwa pemimpin yang karena muatan ini masuk pada tipikal seperti itu belum diteliti. Tetapi itu hanya merupakan bagian proses dari seseorang untuk menuju menjadi pemimpin. Tetapi pada dasarnya bahwa seseorang itu lahir menjadi seorang pemimpin karena dilihat dari 3 hal tadi. Apakah dikaji dilihat dari sisi secara genetiknya, atau apakah dia tampil menjadi seorang pemimpin, dia mampu menjadi seorang pemimpin dari sisi sosiologisnya, dan juga dia mampu menjadi pemimpin karena pembentukan dari genetik atau sosiologis. Itu ya, Pak Firman, ya. Ya, siap. Gitu. Kalau saya menjelaskan tidak bisa, kenapa? Karena itu belum belum masuk ke penelitian. Oke, saya ke Pak Haji Madin, ya. Nah, ini Pak Haji Madin banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, dan barangkali kalau teori ekologisnya itu saya sudah sampaikan, ya. Tadi juga menyentil kurang mendengar penjelasan. Jadi teori ekologis itu penggabungan antara teori genetik dan teori sosiologi. Dia punya kemampuan untuk itu, ya. Kemudian juga ditunjukkan dia sering belajar, ya, dan pengalaman barunya itu ekologis, penggabungan antara kedua.
Ya. Pada pertanyaannya Pak Jumadin ya, bahwa banyak sekarang seseorang karena punya kemampuan dari sisi finansialnya, dia punya power dan pamor istilahnya, sehingga dia terpilih di dalam sebuah lingkungan menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang bersangkutan ini kurang memiliki skill dan keterampilan. Kira-kira bagaimana untuk menyikapi itu? Itu ya Pak Jumadin pertanyaannya. Ya. Sehingga itu Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas terkait dia dengan tipe kepemimpinan. Nah, nanti kita akan cluster, ya. Kita akan cluster bahwa kalau kita berbicara mengenai tipe kepemimpinan, maka tipe kepemimpinan itu ada kita mengenal tipe kepemimpinan demokratis, ada kita mengenal kepemimpinan tipe militeralistik, ada kita mengenal tipe kepemimpinan autokratik, ada kita kepemimpinan laissez-faire, ada kita mengenal tipe kepemimpinan situasional, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Sehingga, apa yang menjadi pertanyaan Pak Jimadi, ini kira-kira masuk tipe kepemimpinan apa ini yang, kalau boleh dikata, anak buahnya lebih cerdas daripada pemimpinnya. Ya, sehingga akan sangat berdampak dari output produk kerjanya. Ya. Nanti kita akan membahas mengenai apa namanya, style ataupun tipe kepemimpinan sebagaimana hanya yang disampaikan tadi. Beberapa hal juga yang berbicara mengenai syarat ya, syarat sebagai pemimpin ya. Tadi saya berarti sama ya, sama dengan apa yang tadi yang saya apa namanya, yang saya jelaskan tadi, dan kemudian dia berkaitan dia dengan ciri-ciri yang ada ya. Ini kalau ini kita ya bentar ya, oke ya. Jadi nanti kita akan masuk kepada tipikal dan style kepemimpinan ya Pak Jumadi ya, karena kita masih dalam pembahasan tugas dan fungsi kepemimpinan. Nanti Pak Jumadin punya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi pada saat kita sudah membahas mengenai style dan tipe kepemimpinan lebih lanjut. Nah, saya ke Pak siapa namanya, Pak Rahman. Nah, ini ada model kepemimpinan, dia sering marah-marah. Saya ingat ya, saya pernah ketemu dengan style kepemimpinan seperti itu ya. Jadi dia memiliki kebetulan salah seorang pejabat, dia memiliki dia seorang pemimpin, juga dia memiliki usaha komersial dan lain sebagainya. Dia temperamen, ya, dia memiliki wataknya adalah temperamen, sehingga pada dia tidak sesuai apa yang dijalankan oleh anak buahnya, maka dia melakukan kekerasan, ya. Jadi dia memukul, dia menampar, tapi yang lucunya setelah dia habis menampar, ya, itu anak buahnya dikasih duit, ya. Jadi ada tipe kepemimpinan yang tarik ulur, ya. Jadi itu yang saya sampaikan, nanti kita akan mengklaster itu orang kalau dia memiliki temperamen yang tinggi, maka dia masuk di dalam tipe kepemimpinan seperti apa. Dan kemudian kalau dia low profile, ya, segala urusannya itu diserahkan kepada anak buahnya, maka ini masuk pada style tipe kepemimpinan seperti apa ini. Kemudian jika segalanya diserahkan kepada anak buahnya, maka apa dampak ya yang diakibatkan oleh kondisi situasi seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut pada materi yang selanjutnya jadi ini sebenarnya masih ada materi selanjutnya ya. Nanti kita akan kaji di situ selanjutnya. Kemudian juga hal yang menjadi juga disampaikan tadi juga oleh para menyikapi dari dua tipe kepemimpinan yang ada, maka tipe mana nih yang lebih bagus, sama dia dengan Ibu Maiti dari Bournemouth. Beberapa tipe kepemimpinan, beberapa gaya kepemimpinan
Maka kira-kira gaya kepemimpinan yang baik itu yang seperti apa? Saya lebih lanjut akan menjelaskan nantinya pada penjelasan selanjutnya. Nah, ini kita akan membahas mengenai tipe kepemimpinan. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tipe, kita juga berbicara style. Kalau style itu ibaratnya itu adalah patron, ya, patron. Bagaimana gayanya, ya? Kalau gaya ada tipe kepemimpinan, ada gaya kepemimpinan. Kalau gaya kepemimpinan itu style. Style itu patron. Patron itu adalah yang melekat di dalam dirinya itu kira-kira style dan gaya kepemimpinan seperti apa. Jadi ada gaya kepemimpinan yang berorientasi, ya, kepada produk kerjanya, ya. Nah, nanti itu kita akan bahas. Nah, ini ada beberapa hal dia yang berkaitan dia dengan tipe kepemimpinan. Masih bisa kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Jelas. Saya melihat di ini kalau yang hanya gambarnya ini ada aktif di depan layar ini. Jangan sampai ini yang hanya kasih taruh gambarnya ini ada tidur ini atau tidak berada di tempat. Ada semua ini. Saya melihat bukan. Ada Bu, ada. Ada. Hadir Bu. Ada Bu, hadir. Hadir Hadir Bu. Bu. Yang sampai sebentar. Ya. Hadir Bu, hadir. Oke. Nah, kita Lanjut, Bu. tipe kepemimpinan otokratik. Ya. Jadi ada namanya tipe kepemimpinan otokratik. Ini kalau kepemimpinan ini manusiawian, ya. Tetapi Bapak dan Ibu, saya ingin jelaskan bahwa kalau kita berbicara mengenai definisi daripada leadership, definisi daripada kepemimpinan itu sebenarnya ada 350 ya definisi daripada kepemimpinan itu sendiri. Banyak ya para pakar ilmuwan yang mengkaji mengenai leadership ataupun kepemimpinan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai definisi kepemimpinan itu ada 350 definisi daripada kepemimpinan. Jadi sebenarnya variatif indikatornya, ya, variatif indikatornya tetapi memiliki sebuah makna dan tujuan yang sama. Jadi tujuan yang sama itu tidak dapat disimpulkan kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan adalah 3 hal. Kemampuan seseorang di dalam mempengaruhi orang lain di dalam mencapai tujuan. Sebenarnya intinya di situ. Dari 350 definisi kepemimpinan dari para ilmuwan untuk itu. Jadi kita mulai dari tipe otokratik. Ya. Nah, tipe otokratik ini, Bapak dan Ibu, ini adalah tipe di mana sentralisasi keputusan itu kalau otokratik, ya. Jadi pengambilan keputusan itu dipusatkan pada pemimpin. Ya, jadi dalam hal ini pemimpin bebas untuk menentukan kebijakan, menyusun ataupun mendefinisikan atau memodifikasi, ya, tugas-tugas sesuai dengan keinginannya. Nah, itu tipe otokratik, ya. Jadi biasanya Bapak dan Ibu pemimpin daripada ini diwarnai dia dengan perintah-perintah yang ditujukan bawahan. Ya, jadi dengan pertimbangan keputusan itu, ya, ini pengambilan keputusan itu pusat pada pemimpin, ya, dengan satu tujuan agar supaya keputusan itu cepat diambil, gitu ya. Itu tipe otokratik. Jadi lebih menitik beratkan keputusan itu secara sentralisasi itu kepada pemimpin. Nah, ada ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri daripada tipe kepemimpinan otokratis manusiawian itu adalah satu, ya, menganggap bahwa organisasi itu sebagai milik pribadi, itu otokratis. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi itu sebagai tujuan organisasi. Jadi dia sudah tidak lagi membedakan
mana yang menjadi urusan pribadinya dan mana yang menjadi urusan organisasinya. Ya. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa bawahan itu hanya menjadi alat semata. Ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri daripada